Selamat datang di Klinik Utama Cahaya Husada. Terima kasih telah menjadikan klinik kami sebagai mitra sehat Anda. Salam sehat selalu untuk Anda semua para pengunjung Klinik Utama Cahaya Husada. Para mitra sekalian, saat ini Klinik Utama Cahaya Husada memiliki dua program unggulan dalam perawatan kesehatan atau pengobatan, yaitu program rujuk balik atau disingkat PRB, dan program pengelolaan penyakit kronis atau disingkat dengan Prolanis. Apa itu program rujuk balik? Pelayanan program rujuk balik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil, dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang, yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atas rekomendasi atau rujukan dari dokter spesialis atau subspesialis yang merawat. Kondisi terkontrol atau stabil adalah suatu kondisi di mana penderita penyakit kronis berdasarkan diagnosis mempunyai parameter-parameter yang stabil sesuai dengan yang ditetapkan oleh dokter spesialis atau subspesialis. Apa saja pasien bisa dilakukan program rujuk balik? Sebagai salah satu program unggulan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan serta memudahkan akses pelayanan kesehatan kepada peserta penderita penyakit kronis, maka dilakukan optimalisasi implementasi program rujuk balik. Pelayanan program rujuk balik diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan penderita penyakit kronis, khususnya penyakit diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, epilepsi, stroke, skizofrenia, sistemik lupus erythematosus atau SL yang sudah terkontrol atau stabil namun masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan dalam jangka panjang. Apa kelebihan pasien program rujuk balik atau PRB? 1. Bagi peserta. Kelebihan program rujuk balik atau PRB bagi peserta antara lain. 1. Meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan. 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mencakup akses promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 3. Meningkatkan hubungan dokter dengan pasien dalam konteks pelayanan holistik. Dan yang keempat, memudahkan untuk mendapatkan obat yang diperlukan. Selanjutnya poin kedua, kelebihan dari program rujuk balik atau PRB bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yang pertama, meningkatkan fungsi fasilitas kesehatan atau Vaskes selaku gatekeeper dari aspek pelayanan komprehensif dalam pembiayaan yang rasional. Kedua, meningkatkan kompetensi penanganan medik berbasis kajian ilmiah terkini dengan istilah evidence-based melalui bimbingan organisasi atau dokter spesialis. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan fungsi pengawasan pengobatan. Kelebihan yang ketiga dari program rujuk balik atau PRB bagi fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, antara lain: 1. Mengurangi waktu tunggu pasien di poli RS. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan spesialistik di rumah sakit. Dan yang ketiga yaitu, meningkatkan fungsi spesialis sebagai koordinator dan konsultan manajemen penyakit. Bagaimana mekanisme program rujuk balik atau PRB? Mekanisme pendaftaran peserta program rujuk balik atau PRB adalah sebagai berikut. 1. Peserta datang dan mengurus administrasi surat eligibilitas peserta atau SEP di rumah sakit. 2. Pelayanan di poli yang dituju. 3. Pasien dengan penyakit kronis cakupan program rujuk balik atau PRB dinyatakan stabil oleh dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP. 4. Dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP menuliskan resep. 5. Pasien menuju ke pojok program rujuk balik atau PRB ke petugas PRB. 6. Petugas PRB mengentri data pada aplikasi Flyme dan mencetak surat rujuk balik atau SRB.
7. Petugas melampirkan kopi resep pada program rujuk balik atau PRB. 8. Pasien diberikan obat sebanyak 7 hari di apotek poliklinik. 9. Pasien kembali ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP dengan membawa surat rujuk balik atau SRB. 10. Peserta menerima buku kontrol peserta program rujuk balik PRB. Berikut mekanisme pelayanan obat bagi pasien program rujuk balik atau PRB. Yang pertama yaitu mekanisme pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Antara lain, 1. Peserta melakukan kontrol ke Vaskes tingkat pertama, tempatnya terdaftar, dengan menunjukkan identitas peserta BPJS, SRB dan buku kontrol peserta PRB. 2. Dokter Vaskes tingkat pertama melakukan pemeriksaan dan menuliskan resep obat rujuk balik yang tercantum pada buku kontrol peserta PRB. Jenis mekanisme pelayanan obat yang kedua yaitu pelayanan pada apotek atau depo farmasi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan obat pasien program rujuk balik atau PRB. 1. Peserta menyerahkan resep dari dokter Vaskes tingkat pertama. 2. Peserta menunjukkan SRB dan buku kontrol peserta. Dan yang ketiga, peserta diberikan obat sebanyak 23 hari pada bulan pertama, dan 30 hari pada bulan kedua, dan ketiga. 3. Pelayanan obat rujuk balik dilakukan 3 kali berturut-turut selama 3 bulan di Vaskes tingkat pertama. Yang keempat, setelah 3 bulan, peserta dapat dirujuk kembali oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan untuk dilakukan evaluasi oleh dokter spesialis atau subspesialis. Dan yang terakhir, kelima. Pada saat kondisi peserta tidak stabil, peserta dapat dirujuk kembali ke dokter spesialis atau subspesialis sebelum 3 bulan, dan menyertakan keterangan medis dan atau hasil pemeriksaan klinis dari dokter Vaskes tingkat pertama yang menyatakan kondisi pasien tidak stabil atau mengalami gejala atau tanda-tanda yang mengindikasikan perburukan dan perlu penatalaksanaan oleh dokter spesialis atau subspesialis. Itulah tadi penjelasan seputar program rujuk balik atau PRB beserta keunggulan-keunggulannya.